warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita akan ada di pertemuan kita yang keenam, yaitu materi kita yang keenam, yaitu terkait tentang media cetak. Sesuai dengan topik kita hari ini, capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan terkait media cetak. Media cetak yang akan kita pelajari hari ini adalah buku, surat kabar, dan majalah, teman-teman. Baik, yang pertama, apa sih buku itu? Nah, buku adalah lembaran yang minimal harus berisi 49 halaman. Ada covernya, dia tidak punya periodik, berbeda dengan majalah dan surat kabar. Buku terbitnya tidak periodik. Buku bisa diterbitkan sesuai kapan saja penulis buku menginginkan buku itu terbit, ya kan? Nah, kemudian buku itu dipublikasikan, ya kan? Ada penerbitnya. Nah, itu yang kita pahami sebagai buku. Jadi ketika dia tidak mengikuti persyaratan dari yang sudah saya sebutkan tadi, belum bisa dibilang atau dikatakan disebut buku ya teman-teman. Nah, untuk mempelajari buku, kita harus melihat apa sih yang ada dalam sebuah buku. Bagaimana buku memiliki hubungan dengan halayaknya. Buku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan halayaknya karena buku melahirkan halayak yang sejati. Orang perlu pengorbanan tertentu untuk bisa mengkonsumsi buku, untuk bisa menikmati buku. Perlu membayar sejumlah uang, menghabiskan waktu tertentu untuk menyelesaikan buku sampai tamat di halaman terakhir, ya kan? Untuk bisa menikmatinya, kemudian menjadi pembaca setianya, ya kan? Nah, itu yang membedakan buku dengan media yang lain. Nah, ini tentu saja serupa dengan majalah misalnya. Kita memerlukan pengorbanan tertentu untuk bisa menikmati majalah, membayar sejumlah uang tertentu. Bedanya majalah terbit secara periodik. Ada mingguan, 2 mingguan, ataupun majalah bulanan, ya kan? Dan yang membedakan lagi adalah surat kabar. Surat kabar memiliki periode terbit yang lebih rigid lagi. Ada harian dan ada mingguan atau semi mingguan. Dan kita juga harus membeli. Pada dasarnya, ketiga media cetak ini perlu pengorbanan dalam bentuk ekonomi. Ada cost yang kita bayarkan untuk bisa menikmatinya. Nah, tapi bedanya terkait kebiasaan membaca buku. Adakah orang yang bersedia membaca buku dengan orang lain secara bersamaan, berbagi bukunya di satu waktu yang sama? Tidak ada. Ini juga sama dengan koran. Jarang terjadi ditemukan orang membaca koran berdua dengan temannya, berdua dengan pasangannya. Pasti mereka membutuhkan space dan waktu tersendiri secara individu untuk bisa menikmati ini. Sama seperti majalah. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, bedanya ada model bergantian. Kita bisa meminjam buku dari orang lain. Satu koran bisa dibaca secara bergilir oleh orang banyak. Begitu juga dengan majalah. Ya kan? Nah, kemudian yang bisa kita pelajari adalah terkait iklannya. Bagaimana iklan di buku, majalah, dan surat kabar, gitu kan ya. Surat kabar memang memiliki image bahwa iklan itu utama, penting, karena untuk hidup memang butuh iklan. Begitu juga majalah, tapi majalah memiliki kekuatan pada grafiknya di iklannya, pada gambarnya. Nah, ketika di buku, iklan menjadi sedikit berbeda pembahasannya, karena memang produk tidak bisa serta-merta tampil begitu saja, baik dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk gambar, tapi bisa dalam bentuk product placement yang melekat pada suatu cerita misalnya. Apakah memang ditujukan secara komersil untuk beriklan ataupun tidak. Nah, karena memang buku memiliki cara-cara atau upaya-upaya pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya dari penjualan itu sendiri yang utama. Kemudian dari merchandise, kemudian dari aspek ekonomi yang lainnya ketika franchise. Dijadikan sebuah film, diangkat ke film, dibuat buku serinya, tetraloginya, dan lain sebagainya. Banyak sekali buku-buku tetralogi yang sukses. Untuk versi luar, global ada Harry Potter. Bahkan lebih berseri-seri. Untuk Indonesia ada buku seri-seri Dewi Lestari misalnya. Ada buku seri-seri Terelie misalnya yang cukup fenomenal dan jadi bestseller, ya kan teman-teman. Nah, kemudian untuk buku sendiri, kita bisa tahu nih, untuk buku, khusus buku, kualitas menjadi syarat utama buku bisa dikonsumsi dengan baik oleh khalayaknya. Buku itu digarap dengan baik, idenya baru, mutakhir, ide cerita yang menarik, belum pernah ada seperti Harry Potter, ya nggak? Harus digarap dengan struktur literasi yang tinggi karena harus melakukan penulisan teks yang panjang, diksi yang mumpuni juga, ya kan?
Nah, sedangkan kalau misalnya kita membicarakan tentang majalah, majalah tentu saja iklan utama, cuma memang ada berbagai konten yang lain, misalnya liputan-liputan pemberitaan ataupun pengetahuan yang lain. Ketika koran berbeda, koran selain iklan, kita akan membicarakan tentang berita menjadi porsi tertentu dan cukup besar di koran, kemudian jasa fitur yang lain. Ya kan, ada hiburan, cerpen, zodiak, bahkan ada di koran dan majalah, kemudian cerita bersambung, cerita pendek, cerita komik, ya kan yang dinantikan. Kalau kita mengenal Niche dan Friends itu kan memang awal dari koran gitu kan, koran Kompas yang kemudian terbit jadi sebuah buku sendiri. Nah, begitu teman-teman, banyak sekali sebenarnya memang cara-cara yang dilakukan untuk bisa bertahan, untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari media cetak apapun itu. Nah, ketika kita mengkonsumsi media cetak, tentu saja banyak sekali yang harus kita miliki, capability kita. Dan tentu saja berbeda untuk masing-masing media cetaknya. Untuk buku, kita bisa memiliki literasi yang baik, karena untuk memahami sebuah buku tidak semudah memahami media yang lain. Butuh pemahaman terkait struktur kalimat yang baik, kalimat baku, terbiasa membaca kalimat-kalimat dengan narasi yang panjang, ya kan? Untuk majalah kita harus bisa memahami tentang grafik, kemampuan atau pengetahuan kita terkait grafik baik, bagaimana sebuah gambar itu diambil dan dieksekusi, citra apa, image apa yang berusaha digambarkan, kita harus tahu. Nah, ketika di koran yang menjadi tantangan besar karena koran memiliki porsi yang cukup besar untuk berita, artikel yang kita anggap sebagai sumber informasi, pengetahuan, ketika dia membuat advertorial akan menjadi tantangan untuk kita untuk bisa membedakan apakah suatu artikel ini adalah informasi, pengetahuan, atau memang bagian dari iklan dalam bentuk yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk media cetak, baik buku, koran, surat kabar, ataupun majalah, perlu kita pahami masing-masing mediumnya, karakteristiknya, sifatnya, kemudian bagaimana hubungannya dengan halayaknya, masing-masing pembacanya, di sini konteksnya ya, karena media cetak, juga kemampuan literasi atau media apa yang kita miliki untuk bisa mengkonsumsi ketiga media tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.